Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat yang sudah menjalankan aktivitas subuh, karena ya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Makanya orang-orang yang sangat berat untuk melaksanakan salat subuh di-charger lagi deh imannya, karena memang iman itu kan kadang-kadang naik turun, makanya diasah terus biar imannya semakin hari semakin mantap, semakin bertambah. Alhamdulillah, ala ni'matillah. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan amal perbuatan, dan bab yang akan dibahas adalah keutamaan membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi teman-temanku semuanya, orang muslim dimanapun mereka berada, sangat rugi sekali kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah penolong kita, orang tua kita, mungkin pasangan hidup kita yang kita cintai atau yang betul-betul mencintai kita. Ketika nanti tidak akan bisa memberikan syafaat. Tapi Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Teman-temanku semuanya, mudah-mudahan ketika kita mendengar hadis ini menjadi motivasi kita untuk serius, untuk betul-betul atau sungguh-sungguh membaca Al-Quran. Dan tentunya harus belajar supaya kita membaca Al-Qurannya juga betul gitu, panjang pendeknya. Dan di hadis yang lain juga dari dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang mengamalkannya di dunia didahului oleh surat Al-Baqarah dan Al-Imran untuk membela orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi bacaan Al-Quran semuanya itu akan memberikan syafaat buat kita nanti. Tapi Al-Baqarah dan Al-Imran ini yang akan mendahulinya nanti di akhirat, di hari kiamat, karena memang hari kiamat itu hari yang besar huru-haranya, dimana kita ya sendiri-sendiri gitu dibangkitkan oleh Allah. Kita sendiri-sendiri kumpul di padang mahsyar, kita ya enggak ada ayah di dekat kita, bunda di dekat kita enggak ada gitu kan, atau pasangan hidup kita yang kita cintai enggak ada gitu. Karena di situ kita memang betul-betul sendiri gitu menghadap Allah. Makanya yang akan menolong kita adalah ya bacaan Al-Quran kita. Makanya kita harus betul-betul sungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Karena banyak orang Islam yang memang malas-malasan untuk membaca Al-Quran gitu. Padahal ya membaca Al-Quran ini yang untung adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu semua adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Belajar Al-Quran setelah kita bisa mengamalkannya adalah mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita. Terlebih seorang muslim punya kewajiban untuk menyampaikan atau mengajarkan kebaikan kepada orang lain, apalagi yang kita ajarkan adalah Al-Quran. Makanya berlomba-lombalah kita sebagai umat Islam untuk terus belajar Al-Quran, memperbaiki bacaannya, karena berbeda orang yang bacaan Al-Qurannya terbata-bata dengan orang yang baca Al-Qurannya fasih. Tapi bukan berarti tidak diganti dengan pahala gitu ya. Karena kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda,
orang-orang yang mahir atau pintar dalam membaca Al-Quran, ia kelak akan bersama-sama dengan malaikat yang patuh, yang mulia gitu, yang mulia lagi patuh. Sedangkan orang yang merasa sulit, susah di dalam membaca Al-Quran, namun terus berusaha gitu. Dia berusaha walaupun emang bacaan Al-Qurannya masih sulit, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi keutamanya berbeda, makanya bersungguh-sungguhlah. Kita tahu kan bagaimana si malaikat yang mulia-mulia dan patuh. Tempatnya tentunya adalah di tempat yang sangat tinggi kedudukannya. Kalau di surga yang paling tinggi, yang paling dekat dengan arsy ar-Rahman dan dihuni oleh para nabi dan rasul, para syuhada, para shodiqin gitu kan. Orang-orang yang benar gitu, tidak pernah melakukan keburukan atau kebohongan ketika di dunia. Itu kan tempatnya di surga Firdaus. Dan tentunya malaikat yang mulia dan patuh ini, kita tahulah bagaimana mereka kedudukannya gitu. Pasti berada di surga yang dekat dengan Ar-Rahman, dengan Allah gitu ya. Jadi tetap orang yang membaca Al-Qurannya terbata-bata juga dapat 2 pahala, tapi dengan syarat dia memang sudah sungguh-sungguh gitu. Sudah sungguh-sungguh belajar tapi ternyata masih terbata-bata aja, masih susah. Makanya terus belajarlah selama hayat masih di kandung badan. Karena belajar itu dalam Islam dari mulai buayan sampai liang lahat tidak boleh berhenti belajar. Dan dari Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti utrujah, di mana buah itu baunya harum dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Qur'an adalah seperti buah kurma, di mana buah itu tidak punya bau tapi rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti bunga yang mana baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu adalah seperti hanzalah yang mana tidak berbau dan rasanya sangat pahit sekali. Jadi ada perumpamaan tersendiri gitu ketika orang mukmin sama orang munafik yang membaca Al-Quran itu ada perbedaan gitu. Ada perbedaan tersendiri gitu ya. Dan tentu kita tahulah banyaklah apa sih ciri-ciri munafik itu. Ciri munafik itu ya kalau dalam hadis Nabi, kalau berbicara dia berdusta gitu. Kalau dia berjanji dia mengingkari gitu. Kalau berkata dia bohong gitu. Itulah ciri-ciri yang di hadis Nabi. Tapi banyak sih ciri-cirinya lebih rinci, tapi saya tidak membahas itu ya untuk sekarang. Dan dari Umar bin Khattab juga radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum lainnya dengannya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa nih gitu, kalau kaum tersebut mengangkat apa sih dia membaca Al-Quran betul-betul sungguh-sungguh, mengamalkannya siang dan malam dan mengajarkannya kepada orang lain, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi ada satu kaum yang tidak mau membaca Al-Quran, belajar juga tidak mau dan tidak suka gitu dekat-dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan merendahkan kaum tersebut ya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada dengki atau iri yang dibolehkan kecuali dalam 2 hal, yaitu seorang laki-laki yang diberi kemampuan oleh Allah untuk membaca dan memahami Al-Quran, lalu ia membaca dan mengamalkannya siang dan malam hari, dan seseorang yang dikarunia oleh Allah harta, lalu dinafkahkan gitu ya, atau diinfakkan untuk
untuk kebaikan, baik di malam hari maupun siang hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi 2 iri yang diperbolehkan tuh ini. Kita nggak boleh iri kalau tetangga kita misalkan punya mobil, beli mobil baru, terus beli rumah baru, beli motor baru, pokoknya yang baru-baru deh gitu ya. Nggak boleh iri. Atau misalkan tetangga kita bajunya selalu baru gitu, itu tidak boleh iri. Tidak boleh iri, karena yang dibolehkan iri dalam ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita iri sama orang yang bisa baca Al-Quran, paham dengan Al-Quran, mengamalkannya siang dan malam. Kita boleh iri dengan orang tersebut, ya supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk menjadi seperti orang tersebut, mahir baca Al-Qur'annya, paham dengan isi kandungannya dan mengamalkannya itu ya. Dan yang kedua adalah kita iri boleh sama orang yang memiliki harta, tapi orang tersebut hartanya itu dinafkahkan gitu setiap malam dan siang hari. Kita iri sama orang tersebut supaya kita mencontoh gitu. Mencontoh orang tersebut menjadi dermawan gitu siang dan malam harinya gitu. Kita termotivasi menjadi orang yang mampu, orang yang tangannya di atas daripada tangannya di bawah. Maksudnya adalah menjadi pemberi daripada kita meminta-minta gitu kan. Itu anjuran dalam Islam. Islam itu mengajarkan kita untuk kaya, makanya bersungguh-sungguh jangan sampai kita berdiam diri, jangan sampai kita tidak betul-betul berusaha, karena ya fitrahnya dunia tuh seperti itu. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu harus bersungguh-sungguh gitu, harus berusaha gitu. Begitupun ketika kita pengen mendapatkan panen yang baik, yang bagus nanti di akhirat, tentunya di dunia itu harus sungguh-sungguh dengan menanam kebaikan-kebaikan gitu, menanam hal-hal yang positif supaya ketika nanti di akhirat kita metiknya juga baik gitu, hasil panennya baik, dapat kita nikmati gitu ya. Dan dari Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu merupakan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Makanya siapa yang pagi ini sudah membaca surat Al-Waqiah, ya kalau kita hitung-hitung gitu ya, ada berapa huruf di dalam surat Al-Waqiah. Kalau misalkan ada 1 juta huruf contohnya, ya dikalikan aja dengan 10 itu akan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, satu hurufnya akan mendapatkan kebaikan. Contohnya itu alif lam mim. Alif lam mim ini tidak dianggap satu huruf alif lam mimnya ini, tapi mereka masing-masing alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kan 3 huruf. Kita baca alif lam mim aja sudah 30 kebaikan ya. Makanya teman-temanku semuanya yang muslim, ayolah belajar Al-Quran, yang sampai kita tidak peduli dengan diri kita sendiri. Karena ketika kita bisa baca Al-Quran, ketika kita mahir baca Al-Quran, kita lah yang beruntung, karena kita akan mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Karena ya hidup di dunia itu nggak lama, nggak selamanya gitu. Hidup di dunia itu nggak abadi ya. Hidup di dunia itu hanya mampir, kita sedang menanam. Adapun nanti panennya adalah di akhirat. Karena kita ini sebenarnya seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Kita sedang singgah di dunia. Makanya jangan lupa ketika kita berusaha untuk urusan dunia, kita juga jangan lupa urusan akhirat. Ya, makanya ingat kata-kata mulia ini, bahwa kata-kata ulama, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan
bekerja untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Kalau nggak salah ini kata-kata ulama ya teman-teman. Mohon maaf kalau salah. Tapi setidaknya isinya ini jadikan motivasi kita. Jangan melupakan akhirat karena dunia itu sementara. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang yang di dalam dadanya tiada sedikit pun dari Al-Quran maka ia seperti rumah yang kosong. Jadi nggak ada gitu di dadanya, di hatinya itu ayat-ayat Al-Quran. Makanya rugi teman-temanku semuanya kalau tidak bisa menghafal Al-Qur'annya semampunya gitu. Tidak harus 30 juz, bisa satu surat misalkan Al-Fatihah saja atau juz amma kita hafal, ya semampunya lah gitu. Karena memang ketika nanti kita di surga itu tingkatannya sesuai dengan akhir ayat yang kita baca gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kelak pada hari kiamat akan diperintahkan kepada orang yang suka membaca Al-Quran, bacalah dengan baik dan tartil, sebagaimana kalau membaca di dunia, karena sesungguhnya tempatmu, derajatmu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Makanya kita harus sering membaca Al-Quran, karena semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, hati kita akan semakin tenang, kita lebih jelas orientasi hidupnya, tidak hanya urusan dunia saja, urusan perut aja yang dipikirin, tapi memang urusan ruh juga perlu kita pikirkan gitu, karena inilah yang akan abadi. Karena ya di dalam tubuh manusia itu kan ada dua unsur ya, ruh dan apa namanya jasad gitu. Ya jasad di sinilah gitu, jasad ini ya nggak akan abadi gitu, tapi ruh inilah yang akan abadi gitu, yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah gitu ya. Tentunya kita harus memperbaiki atau mempercantik ruh kita dengan amalan-amalan yang sholih, supaya nanti kita di hadapan Allah juga kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, karena di surga nanti gitu orang-orang yang mohon maaf di dunianya cacat banyak ya, kita lihat gitu kan, orang yang hafiz Quran cacat gitu kan di dunianya, tapi ketika di akhirat di surga mereka tidak akan cacat, karena di surga itu nggak ada yang jelek, semuanya cantik-cantik, semuanya tampan-tampan gitu, sempurna gitu fisik-fisik orang-orang yang ada di surga. Jadi teman-temanku semuanya, kalau kita mau mempercantik ruh kita, mau mempercantik diri kita, yaitu dengan amalan solih gitu, mau mempercantik diri kita nanti di surga, karena ya kalau kita masuk surga sudah otomatis ya akan cantik gitu, karena di hadisnya juga ada wanita dunia yang masuk surga itu lebih cantik daripada bidadari ya, karena mereka kenapa dikatakan cantik? Karena ketika di dunianya wanita tersebut melakukan amalan yang sholih, bersabar, qanaah gitu kan, bersyukur, berjuang gitu kan, untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Kan gak mudah ya teman-teman, karena memang betul gitu kan, surga itu dikelilingi onak dan duri, sementara neraka itu dikelilingi dengan syahwat dan kesenangan. Makanya ketika kita belajar Al-Quran, pasti gitu kan, kalau memang belum bisa sama sekali, butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh keuletan, tapi hasilnya kita gak akan rugi gitu, karena inilah Al-Quran inilah yang akan menjadi peneman kita di alam barza, yang akan menjadi penerang kita di alam kubur, yang akan menjadi cahaya nanti kita di hari kiamat, yang akan menjadi syafaat untuk kita nanti kelak di akhirat ya. Jadi teman-temanku semuanya, kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, kebetulan muslim, belajarlah gitu ya, karena saya
sangat sayangkan gitu kalau tidak bisa baca Al-Quran. Sementara di dunia hanya mampir sebentar, udah mah di dunia mohon maaf gitu kan, ada kadang yang sangat miris, udah mah di dunia secara finansial menderita gitu kan, dia tidak mau juga gitu meraih kebahagiaan di akhirat. Ya minimal kalau ketika di dunianya dia menderita, kalau dia punya amalan akhirat kan mudah-mudahan ada harapan gitu kan, ada harapan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau Allah sendiri menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kebahagiaan bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi teman-temanku semuanya, kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan di dunia. Kebahagiaan dua tempat yang memang nanti kita akan lalui gitu kan. Dunia kita sudah lalui sekarang kan, alam rahim sudah, alam dunia ini sekarang, nanti alam akhirat juga kita akan lalui gitu. Pertama pintu gerbang akhirat itu adalah alam barzah. Makanya sebelum kita memasuki pertama kali pintu akhirat yaitu di alam barzah, kita bersungguh-sungguh ketika masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan ya untuk senantiasa belajar Al-Quran agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, fasih, sehingga kita juga sholatnya juga lebih bagus kalau baca Al-Qurannya baik. Ya, mudah-mudahan teman-temanku semuanya bisa termotivasi untuk membaca Al-Quran, karena yang akan menolong kita di akhirat, secinta-cintanya suami kepada kita, atau istri kepada kita, atau ayah, ibu kepada kita, cintanya benar-benar gitu kan, atau kakak, adik, benar-benar saling mencintai ketika di dunia, itu tidak akan bisa memberikan syafaat buat kita. Tapi yang akan memberikan syafaat adalah Al-Quran yang kita baca. Ya, kecuali mungkin kalau manusia memberikan syafaat kepada kita adalah teman-teman kita di dunia yang memang selalu mengajak kepada kebaikan gitu. Misalkan teman kita ngajak kita yuk ke majelis ilmu, kita belajar Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran, maka nanti gitu kan di akhirat juga akan saling memberikan syafaat sama gitu, orang yang berada di jalan Allah ketika di dunia. Ya, makanya ya kita harus mencari orang-orang atau misalkan amalan-amalan yang bakalan bisa memberikan syafaat nanti di akhirat ya. Teman-temanku semuanya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya sebelum waktu terlambat, karena ajal itu tidak bisa request ya teman-teman. Ya, kalau kita belum bisa baca Al-Quran, tiba-tiba malaikat Israel datang, kita nggak bisa request gitu, nanti dulu saya mau belajar Al-Quran, enggak. Makanya sekarang mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, belajarlah Al-Quran, bersungguh-sungguhlah untuk bisa baca Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi syafaat kita nanti kelak. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.